Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ingsun, kita bertemu lagi di channel ini Jungjungan Raksa Ibra. Dan sekarang saya mau menceritakan kisah real gitu ya. Cenderungnya ini dari kisah diambil dari saudara saya. Mungkin cerita ini waktu kejadiannya sih saya juga belum lahir, soalnya udah lama juga ini. Waktu dulu di tempat saya kan masih banyak kebun gitu ya, kebun ya bisa dibilang sih seram banget ya. Nah, saudara saya itu kebetulan rumahnya tinggalnya di dekat kebun banget gitu ya. Ada pohon itu pohon bambu gitu ya, banyak lah, namanya juga kebun gitu, banyak pepohonan. Ada juga kawung gitu ya, kalau di kita mah dibilangnya sih tangkal kawung gitu. Nah, di suatu hari, suatu malam, ternyata ke rumah saudara saya itu ada kedatangan tamu tak diundang gitu. Istri saudara saya itu waktu itu di kamar. Nah, kalau suaminya di dapur gitu waktu dulu. Pas istrinya keluar dari kamar, ternyata ada sesosok wewe gombel lagi duduk di kursi rumah saudara saya. Otomatis kaget itu saudara saya, kok ada tamu tapi rupanya seram gitu ya, sihungan gitu kalau kata kita mah ya, sihungan panjang gitu. Sudah melihat sosok tersebut, lalu istri saudara saya itu teriak sama suaminya, bah gitu ya, bah ada apa nyi, ya kan gitu kata kita. Sini, ini ada tamu tapi gak diundang, wajahnya seram. Pas disamperin sama suami saudara saya tersebut, ternyata dia sesosok wewe gombel. Pas ditanya, kenapa kamu masuk ke rumah saya tanpa izin? Karena pintu rumah saudara saya itu kebetulan tengah malam terbuka gitu sahabat. Lalu kasih doa, sempat ngelawan juga itu si sosok wewe gombelnya. Melawan, pas mau melawan terus, ternyata pas begitu berdiri si sosok wewe gombel itu tinggi besar gitu. Dan itu ya, mohon maaf ini payudaranya sangat panjang gitu, sama itu taringnya, wah seram. Kebetulan ya, alhamdulillah saudara saya tersebut dulu ya bisa dibilang sih bukan orang biasa gitu ya. Alhamdulillah bisa menghadapi si wewe gombel tersebut, meskipun ya cukup ramai juga itu perlawanannya itu sosok wewe gombel itu. Nah, dibawa keluar, terus begitu dikasih air doa ya, kalau kata Sunda masih diburakeun gitu, si cai diburakeun, barulah dia merasa kepanasan dan lalu dia terbang gitu wewe gombel tersebut. Makanya sahabat ingsun, apalagi kalau tengah malam, kata Sunda mas hareupna, semua pintu-pintu rumah kalau bisa sih ditutup, karena dari tengah malam sama sarupna kalau kata Sunda itu rawan sekali sih masuknya si gaib-gaib tersebut, karena munculnya sih dari sarupna sih, kalau kata Sunda mah itu sarupna. Kalau bahasa Indonesia ya menjelang maghrib gitu ya, menjelang maghrib. Nah, kan dulu di tempat saya itu banyak sekali pohon-pohon yang besar gitu, pohon lame kalau dulu mah ya dibilang.
Nah, di situ suka ada penampakan si sosok ya Tante Lala, dan itu juga sering ganggu ke yang lewat jalan sana, itu suka diganggu itu sama si Tante Lala itu. Alhamdulillah seiring waktu berjalan, sekarang tempat saya sudah ramai sama penduduk sekarang, jadi aman lah dari hal-hal yang gaib tersebut. Nah, begitulah ya cerita mistis dari saya, dari pengalaman real itu. Karena kalau dulu masih tempat-tempatnya banyak yang angker, kalau sekarang bukan angker sama gaibnya, tapi angker sama orangnya gitu. Nah gitu ya, sudah cukup mungkin sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke channel kami Junjungan Raksa Ibra. Salam sapaniatan, sauyunan, sabengketan, dina ingsun kamilah duriat sajati orang Sunda. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.